Baik, saya infokan juga. Hmm, Oke, baik kita langsung saja persilakan kepada pemateri kita yang pertama, Dr. Ahmad Yakin, untuk membawakan materinya eh, dengan topik eh, literasi dasar. Kepada beliau disilahkan dengan hormat. Silakan. Eh, tapi Pak, mungkin perlu di-unmute dulu Saya mikrofonnya. sudah pencet tapi Ya, oke, sudah dengar sekarang. host yang kendalikan ya. Oh, ya, oke. Ya. Baik, berikut saya minta supaya saya bisa share screen juga. Kelihatan Pak Cok? Ya, jelas Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Acok Nasir selaku pengurus LBPK dan sekaligus moderator pada hari ini, dan anak-anakku sekalian atau adik-adik sekalian yang mengikuti kuliah hari ini melalui Zoom. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk bisa mengikuti salah satu program LBPK ini ya. Ini adalah level 2 di mana diawali dengan materi yang kita beri judul gerakan literasi ya, atau secara umum kita mengistilahkan dengan gerakan literasi nasional. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Suara saya jelas ya Pak Acok? Jelas Pak, jelas. Ya, jadi mendahului Pak Prof, mestinya kan Pak Prof yang memulai ya, membuka kuliah ini. Nanti beliau akan bergabung dengan kita sekaligus akan mempertegas, menguatkan tentang materi kita pada hari ini tentang literasi. Ya. Baik, kita memulai saja. Menu kita hari ini adalah paling tidak ada 4 ya. Yang pertama, bagaimana capaian pembelajaran apa yang kita harus tuntaskan pada hari ini. Tentu berkaitan dengan pemahaman tentang apa itu literasi, apa itu gerakan literasi, dan bagaimana implementasi dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Kemudian juga akan disinggung sedikit tentang bagaimana latar belakang dan konsep GLN, Gerakan Literasi Nasional. Kemudian nanti juga akan didiskusikan bagaimana gerakan literasi ini kemudian dibumikan dalam 3 institusi, yaitu literasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir tentang bagaimana strategi kita di dalam meningkatkan minat literasi.
Yang pertama tentu kita ingin memberi pertanyaan dulu kepada seluruh adik-adik mahasiswa. Apakah yang Anda ketahui tentang literasi? Dan yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan gerakan literasi nasional? Ya, mungkin bisa dijawab secara individu saja ya, di dalam hatinya bahwa literasi ini adalah, menurut pemahaman Anda apa kira-kira? Silakan dijawab sendiri. Dan apa yang dimaksud dengan apa yang Anda ketahui tentang gerakan literasi nasional. Baik, selanjutnya tujuan tentu tadi sudah ada tema kita, capaian pembelajaran atau learning outcome. Ya, saya ulangi lagi bahwa bagaimana kita bisa memahami konsep GLN, kemudian memahami tujuannya apa, kemudian mampu menganalisis perkembangan budaya literasi, dan kemudian mengembangkan karakter dan kapasitas literasi kita masing-masing, ya, untuk bisa kemudian digunakan dalam meningkatkan keterampilan untuk digunakan dalam konteks di masa yang akan datang, persiapan kita ya, bagaimana agar bisa bersaing tidak hanya di dalam negeri, ya, khususnya terkait dengan sumber daya manusia kita, tidak hanya di dalam negeri tapi juga bisa bersaing dalam di luar negeri. Nah, sebagai latar belakang tentu kita sebagai bangsa Indonesia berdasarkan data ini masih sangat jauh terbelakang ya, atau sangat menyedihkan, miris, dan sangat memprihatinkan, karena dari beberapa data, meskipun ini data masih lama, saya belum menemukan data baru ya, mungkin beberapa organisasi yang mensurvei tentang tingkat literasi pelajar dan dalam konteks global, maka ada beberapa organisasi yang kemudian memberikan penilaian ya. Di antaranya adalah Pearce di tahun 2011 itu mendudukkan Indonesia itu pada peringkat 42 dari 45 negara. Kemudian PISA kita ambil saja di tahun yang terakhir di 2012, peringkat 64 dari 65 negara. Ini sangat miris ini. Kemudian Indonesia INAP ini terkait dengan minat baca di 2016 melakukan survei bahwa kemampuan membaca masyarakat Indonesia itu adalah 46,83%. Nah, ini menunjukkan masih sangat rendahnya budaya literasi kita dan juga minat baca. Sedangkan habit atau kebiasaan membaca, ini ada data juga di seluruh dunia dilakukan penilaian, Indonesia itu ditempatkan pada urutan 16, itu rata-rata 6 jam ya, kalau tidak salah per week, per pekan. Nah, itu di tahun 2016. Jadi ini perlu terus ditingkatkan agar pada level dunia ini nanti kita harapkan bisa menduduki peringkat 10 atau 5 besar. Ya. Nah, kita sedikit menyinggung bagaimana literasi ini sebagai gerakan nasional. Dari melihat sejarah ya, ini tentu identik dengan pemberantasan buta aksara. Jadi sejak tahun 1908 sampai di masa kemerdekaan 1945, bahwa pergerakan kebangsaan pemberantasan buta huruf itu berorientasi pada nasionalisme dan kemerdekaan, bahwa ya bisa dibilang bahwa ini masih sangat jauh ya
hanya berapa persen saja dari masyarakat Indonesia yang bisa atau melek huruf. Nah, sehingga ini menjadi satu kelemahan dan sekaligus menjadi semangat nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan, sehingga perlu dilakukan gerakan pemberantasan buta huruf. Selanjutnya di tahun berikutnya, awal kemerdekaan sampai tahun 74, pemberantasan buta aksara yang tadinya 95% di masa sebelum merdeka menjadi ada peningkatan 40%. Dilanjutkan di tahun 74 sampai 90, pemberantasan buta huruf paket A bagi orang dewasa meningkat ya angka partisipasi sekolah ya. Di sini orientasi bagaimana masuk kepada tahun selanjutnya ya, sudah mewajibkan seluruh warga untuk belajar 9 tahun, wajib belajar 9 tahun. Kemudian ditetapkannya standar kompetensi ya, dan juga termasuk kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang telah menetapkan 9 standar ya, atau 9 level, di mana kalau S1 itu ada pada level 6. Nah, jadi tentu kita harus menyadari bahwa makam kita sebagai mahasiswa itu harus menempatkan standar kompetensi atau capaian pembelajaran kita itu minimal di level 6 ya. Kemudian di terakhir sekarang 2015 ya, sampai sekarang itu adalah orientasi pada bagaimana menumbuhkan budi pekerti dan gerakan literasi nasional. Ini berdasarkan Permendikbud tahun 23 tahun 2015, dan juga didasari pada perubahan era di mana sekarang kita sudah memasuki era ya. Kemudian secara konsep ya, apa sih yang dimaksud dengan literasi itu dalam istilah dalam bahasa Latin ya, disebut juga dengan literatus ya, artinya orang yang belajar, sedang belajar. Itulah definisi ya secara istilah, dan ini berasal dari bahasa Latin literatus yang artinya orang yang belajar. Kemudian kemampuan serta keterampilan seseorang di dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan juga memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini secara umum, tapi dengan perkembangan sekarang adalah kita bisa memaknai bahwa literasi itu adalah sebuah kecakapan ya, sebuah kecakapan di mana kita tidak hanya bisa membaca ya, bisa menulis, bisa memahami, tetapi juga tentu bisa mengimplementasi ya, sampai bisa melakukan analisis ya, dan tentu pada level ini kita sudah memiliki suatu keterampilan yang dapat digunakan sesuai dengan tuntutan zaman hari ini ya, di mana sudah banyak perubahan-perubahan ya, termasuk teknologi yang begitu pesat ya, sehingga menuntut kita untuk bisa beradaptasi dan tentu meningkatkan kemampuan literasi kita. Jadi itu secara konseptual ya. Jadi kalau kita kembali ke sejarah, bahwa pada awalnya memang bahkan sebelum keberaksaraan itu yang menjadi media literasi kita adalah komunikasi lisan ya. Jadi medianya adalah mulut ya, menyampaikan cerita dari nenek moyang kita ya, sehingga kita mendapatkan pengetahuan, pengalaman untuk kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian beralih ke aksara ya, sudah mampu menulis ya,
dan ini kemudian merubah ya paradigma dan merubah pola pikir masyarakat dan mengakselerasi perkembangan zaman mengarah kepada modernitas ya. Sehingga melahirkan pemahaman. Abe Pak, mungkin bisa diperbaiki sedikit mic-nya, sedikit sekali suaranya kedengaran. Oh begitu ya. Gimana Pak Cok, sudah jelas? Halo, halo. Ya, didengar tapi terlalu kecil. Oh ya, saya setting dulu ya. Padahal sudah full di sini, Pak. Ya, saya mendekat saja lagi ya ke komputer. Halo, halo. Mungkin ya, bagus suara tak. Ya. Bagus. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang konsep ya literasi, sehingga tentu kita bisa pahami bahwa literasi secara istilah ya itu dimaknai sebagai orang yang belajar, yang bagi kita hari ini memaknai bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki kecakapan, keterampilan dalam konteks implementasinya. Jadi sering orang mencontohkan bahwa kita paham, kita bisa membaca, dilarang buang sampah misalnya, tetapi kalau kita tidak punya kecakapan literan, kita bukan menjadi orang yang literan, maka tentu kita membuang sampah di sembarangan. Jadi orang yang literan itu adalah selain sudah memahami bisa membaca dan seterusnya, menghitung, bisa memanfaatkan teknologi, juga tentu menggunakan secara baik. Ini menumpuk, ini agak susah saya geser ini Pak Cok. Tunggu dulu. Baik, jadi tadi kita berbicara sejarah sampai hari ini, sehingga melalui gerakan literasi nasional ya sejak 2017 yang lalu, maka dilakukanlah satu gerakan literasi sebagai bentuk dari upaya kita untuk bagaimana bisa memiliki sumber daya yang berdaya saing. Artinya apa? Perubahan paradigma tentang literasi itu adalah di mana literasi dimaknai sebagai kemampuan menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan kita. Ada 6 literasi dasar, yaitu baca tulis, ya, numerasi, sains, ICT, finansial dan budaya, kewargaan, yang kemudian ini semua ditransformasikan dalam 3 institusi ya, yaitu gerakan literasi nasional ini dalam 3 institusi: sekolah, keluarga dan masyarakat. Saya perbesar lagi ya. Sorry. Nah, seperti apa itu gerakan literasi sekolah? Adalah gerakan yang aktivitasnya banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan serta orang tua. Saya kira hari ini banyak strategi metode yang digunakan di sekolah untuk menggalakkan ini, termasuk melakukan membaca secara bersama-sama ya sebelum memulai pembelajaran. Itu dibiasakan, dibudayakan untuk bisa membaca 5 menit ya, bacaan-bacaan yang disukai oleh siswa ya sebelum memasuki mata pelajarannya. Kemudian ada gerakan literasi masyarakat, yaitu gerakan literasi yang dilakukan untuk masyarakat luas tanpa memandang usia. Saya kira selain pemerintah sendiri melalui Diknas sudah melakukan upaya ini melalui perpustakaan
perpustakaan berjalan atau beberapa organisasi-organisasi ormas ya yang juga dengan semangat ya upaya untuk memfasilitasi masyarakat di daerahnya masing-masing agar gerakan literasi minat baca masyarakat itu semakin tinggi. Begitupun juga dalam ruang lingkup keluarga ya, di mana dilakukan di lingkup keluarga untuk meningkatkan literasi para anggota, pembiasaan ya. Nah, tentu menghadapi kondisi hari ini, kita berada pada era 4.0 ya, dan juga 5.0 dalam konteks sosial community, bahwa kita sudah berada pada abad 21, maka dituntutlah kita untuk memiliki kecakapan literasi dasar tadi yang sudah disampaikan, baca tulis, berhitung, sains, teknologi, keuangan, dan kebudayaan. Dan juga tentu harus ditunjang oleh kompetensi atau kemampuan dalam level berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya. Ada 4 ya kemampuan kompetensi yang diharapkan adalah kemampuan berkomunikasi ya, kemudian bisa berkolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Sehingga demikian akan melahirkan karakter-karakter yang memiliki rasa keingintahuan yang kuat atau yang besar, selalu punya keinginan untuk mengetahui ya sesuatu yang baru. Kemudian ya, kemudian kegigihan ya, semangat untuk menyelesaikan pekerjaannya, bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan teknologi-teknologi baru, memiliki karakter kepemimpinan dan keterampilan sosial budaya, artinya bisa bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki budaya atau sistem sosial yang berbeda dengan. Ya, jadi dengan demikian maka tentu yang diharapkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki kecakapan multiliterasi, artinya harus memiliki kecakapan yang bisa memiliki keterampilan ya, di mana bisa menggunakan beragam cara untuk menyatakan atau memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan baik teks ya, maupun inovasi atau simbol-simbol dan multimedia ya. Khususnya dalam pembelajaran itu ya kita bisa menggunakan, misalnya kalau dosennya mengajar ya menggunakan berbagai platform yang ada ya, mahasiswa juga harus bisa menyesuaikan, bisa mengikuti, bisa menggunakan itu ya. Ya, saya kira inilah multimoda, jadi tidak hanya satu. Kadang dosennya kasih aplikasi Google Classroom ya, saya juga Edmodo, ya kita tidak masalah, bisa menyesuaikan. Ya, saya pakai Padlet dan misalnya menggunakan diberikan tugas membuat video, membuat mind mapping, kita bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Nah, kecakapan inilah yang diharapkan bagaimana kita mempunyai literasi multimoda. Ya, saya kira ini banyak macam-macamnya ya, baik secara visual, audio visual, digital, dan seterusnya. Nah, tentu kita kembali kepada
tujuan pendidikan, di mana pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti atau karakter, pikiran, intelek, kompetensi, dan tubuh anak. Jadi tumbuh kembangnya ini terus menjadi sebuah semangat, ya, tidak hanya raganya saja yang sehat, tapi juga pikirannya bagaimana kemudian memiliki budi pekerti yang baik, ya, memiliki keterampilan, literasi. Nah, tentu semua ini tidak dipisahkan agar memajukan dapat cita-cita pendidikan kita untuk memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Nah, jadi karakter ini sebagai sebuah DNA-nya, ya, bagaimana kemampuan kita bisa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis, karena kita tahu bahwa Indonesia ini satu-satunya negara yang sangat multi etnik. Kalau negara lain bisa terbentuk karena satu bahasa, negara lain bisa terbentuk karena satu daerah, satu kawasan, satu pulau, tapi Indonesia bisa terbentuk menjadi NKRI. Ya, begitu banyaknya pulau, bahasa, budaya, dan warna kulit kita, tapi kita menjadi sebuah negara yang bersatu, dikuatkan oleh Pancasila, ya, tentunya. Kemudian tentu kemampuan kita ini bisa beradaptasi, bisa saling bersatu, ya, sehingga mampu memecahkan masalah kompleks yang ada di Indonesia ini. Banyak sekali masalah, tetapi alhamdulillah kita bisa melalui karena adanya satu yang menyatukan kita, ya. Kemudian tentu untuk mencapai kompetensi ini adalah bagaimana kita menguatkan, ya, kecakapan literasi kita, bisa menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan. Nah, seperti apa sosok warga negara yang diinginkan? Yaitu memiliki kepedulian dan bisa bertanggung jawab terhadap kesatuan bangsa kita, bisa aktif berkontribusi untuk kemajuan bangsa, memiliki kecerdasan dan terus belajar, long life education, ya, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi jangan begitu nanti sarjana ya berhenti juga belajar, tetapi harus belajar terus untuk terus meningkatkan kemampuannya dan mendukung upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Kemudian tentu memiliki kepercayaan diri tinggi, ya, sehingga kita berani untuk bersaing, ya, dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya, saya kira ini kita sudah paham bagaimana perubahan-perubahan revolusi industri, ya, dari revolusi industri 1 sampai sekarang, dan sebentar lagi kita akan memasuki era industri 5.0, ya, di mana semua sudah terhubung melalui teknologi, ya, jaringan internet. Ya, seperti ini perubahan-perubahannya, di mana masyarakat kita nanti akan lebih kecenderungannya menggunakan kecerdasan buatan, ya, big data, dan juga penggunaan robot-robot, ya. Nah, seperti apa keterampilan literasi yang diharapkan, yang tentu berkesesuaian dengan kemampuan keterampilan high of thinking skill, ya, artinya memiliki satu kemampuan yang secara metakognisi itu paling tidak kalau sarjana berada pada level 4 dari 6 level, ya. Bagaimana mampu menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman sebelumnya dan sampai bisa menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari teks untuk situasi yang
baru. Jadi apa yang kita dapatkan itu melalui bacaan dan seterusnya sedianya bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi hari ini. Saya ingin percepat saja karena mungkin sudah ada Pak Prof, nanti bisa tambahkan juga ya. Halo Pak Aco. Halo Pak Aco. Nampaknya keluar beliau, Pak Kiking. Keluar anunya ini saya lihat. Ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi saja bahwa sebagai mahasiswa tentu kita harapkan bisa keluar dari zona nyamannya. Bagaimana dia bisa memiliki suatu keinginan yang kuat untuk betul-betul bisa menjadi mahasiswa yang tidak hanya memiliki IPK yang tinggi, tapi juga tentu kemampuan skill ya dalam kepemimpinan, bisa bekerja sama ya dengan orang lain, dan tentu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan secara tuntutan hari ini, bahwa lulusan yang dibutuhkan adalah berorientasi pada kebutuhan stakeholder. Seperti apa itu? Ada 4 kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder hari ini adalah tentu berorientasi pada kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, dan kebutuhan profesional, dan kebutuhan generasi masa depan. Jadi tantangannya anak-anak kita sekarang ini adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan ke depan, karena sering disampaikan para ahli bahwa justru banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang tercipta. Nah, oleh karena itu tentu diharapkan mahasiswa tidak hanya berorientasi pada menjadi PNS saja, tetapi bagaimana menciptakan dunia kerja dan juga akhirnya bisa mempekerjakan orang. Ya. Nah, meskipun ini memang masih data lama, tapi seperti apa kualitas lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dalam dunia kerja? Apakah indeks prestasi? Nah, ternyata bukan. Indeks prestasi itu berada pada urutan 17. Jadi bukan IPK yang tinggi, tapi bagaimana seorang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Ini yang paling tinggi ya, skala 1 sampai 5 ada poin 4,69. Kemudian kejujuran atau integritas ya. Yang ketiga kemampuan bekerja sama, yang keempat interpersonal, kemudian memiliki etika. Ini 5 karakter yang tertinggi yang tentu diharapkan di dalam dunia kerja yang harus dimiliki oleh alumni-alumni kita. Nah, meskipun ada perubahan-perubahan ya, keterampilan yang dibutuhkan di tahun 2020 adalah complex problem solving. Bagaimana kita bisa memiliki kemampuan tidak hanya problem solving, tapi bisa juga problem posing ya, bisa mengidentifikasi masalah dan sekaligus bisa juga menyelesaikan ya masalah dengan keilmuan kita. Kemudian critical thinking ini menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan. Yang kedua kemudian kreativitas, kemudian bisa memanage orang atau menjadi pemimpin dan seterusnya ya. Nah, kembali ke soal kualifikasi nasional Indonesia, tentu di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa mahasiswa S1 itu ya minimal kemampuannya ada di level 6. Ya, bisa kita lihat di gambar ini.
untuk S1 itu berada pada level 6 dari 9 level yang telah ditetapkan melalui PP dan Permendikbud tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia, di mana ini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi atau penyetaraan sumber daya manusia di Indonesia dengan luar. Jadi ini juga menjadi dasar kalau ada tenaga kerja asing yang mau masuk di Indonesia, ya harus juga bisa menyesuaikan dengan label ini. Jadi tidak asal orang asing kemudian kita bisa terima, tetapi harus juga memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di Indonesia. Jadi kalau orang asing juga harus bisa berbahasa Indonesia, mau kerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Sebaliknya, kita sebagai orang Indonesia yang ingin keluar juga harus menguasai bahasa-bahasa asing, ya. Nah, tentu kebijakan yang mutakhir, ya, telah dikeluarkan oleh Bapak Menteri melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya, dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan kemampuan literasi kita, dan tentu outcome-nya adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi, melahirkan alumni-alumni yang memiliki kemampuan sesuai dengan kecakapan abad 21, ya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kreativitas, kemampuan critical thinking, dan juga bisa berkolaborasi. Maka dibuatlah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana siswa hanya belajar 5 semester di program studinya, selebihnya itu ada 2 semester di luar perguruan tinggi dan 1 semester ada di perguruan tinggi yang sama tapi di luar program studi. Jadi intinya ke depan rancangan kurikulum di dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi literasi kita, bagaimana kemudian kita punya pengalaman, ya, belajar di luar program studi kita. Nah, yang terpenting hari ini bagaimana kita punya sikap, ya, bahwa saya harus punya keinginan atau niat bagaimana untuk meningkatkan, memaksimalkan potensi saya, dan tentu memaksimalkan kekurangan-kekurangan. Ini harus tentu mulai dari niat kita. Bagaimana lebih meningkatkan kemampuan untuk memahami, mengenal dan memahami sesuatu yang tentunya lebih berhubungan pada prodi kita masing-masing. Lalu kemudian dari itu, ya, kemudian kita biasakan. Jadi kalau kita masih merasa kurang budaya membaca, maka harus diingatkan bahwa saya harus sudah mulai merubah kebiasaan saya. Dan tentu Anda sendiri yang harus mengidentifikasi kapan Anda bisa nyaman atau enak, ya, di dalam belajar. Itu bisa Anda mulai. Misalnya Anda suka pada pagi hari, ya, di situ Anda optimalkan untuk minimal membaca dalam waktu tertentu, ya, tergantung dari progres Anda, bisa mulai dari 10 menit, 20 menit, sampai 30 menit. Tapi yang terpenting bukan soal waktu, tetapi soal kualitas. Apa yang dimaksud dengan soal kualitas? Bahwa paradigma di dalam memahami sesuatu itu bukan lagi menentukan saya harus belajar sekian jam, tetapi bagaimana Anda menentukan seberapa banyak yang saya ingin ketahui. Itu yang dimaksud, ya. Bahwa saya ingin mengetahui A, B, C, D, maka konsekuensi dari mengetahui 4 hal itu atau konsep itu misalnya, maka berkonsekuensi pada waktu Anda. Nah, dengan pembiasaan itu maka akan muncullah sifat yang melekat. Jadi di sini ada pembudayaan melalui peran lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mesti
mesti ditopang juga oleh motivasi, baik secara intrinsik kita sendiri yang memotivasi diri kita, lalu didukung oleh lingkungan kita, ya, baik keluarga maupun masyarakat, memberi motivasi secara eksternal. Dengan demikian maka akan terbentuklah karakter yang tadinya masih sangat lemah, maka akan terinternalisasi suatu karakter yang positif, ya. Dan tentu juga didukung oleh ada kontrol sosial dan kontrol diri untuk melakukan hal-hal yang positif tentunya. Ya, saya kira melalui pembelajaran kita hari ini adalah upaya kita di dalam beradaptasi dengan budaya baru, ya, khususnya dalam pembelajaran. Kita dipaksa untuk menggunakan berbagai platform, ya, tentu ini menuntut mahasiswa maupun dosen untuk terus meningkatkan kemampuan literasinya untuk bisa mempelajari dan memanfaatkan berbagai platform yang ada untuk meningkatkan kecakapan baik dosen maupun juga mahasiswa kita. Ya, apa yang harus dilakukan mahasiswa, ya tentu terus membiasakan untuk membudayakan budaya membaca, menulis, ya, menyimak, ya, berbicara, kemudian menampilkan sesuatu, misalnya mempresentasikan, ya, berorganisasi, ya, ini juga tentu menopang upaya di dalam meningkatkan kecakapan literasi kita. Ya, saya kira ini beberapa strategi yang belum banyak diinternalisasi, dimasukkan dalam pembelajaran kita, ya. Mengidentifikasi kosakata baru, menggunakan sumber lain, atau menggunakan atau menghasilkan multimoda, dan menggunakan alat bantu yang lainnya. Ya, saya kira itu saja, Pak Bayan. Mohon website yang disediakan oleh kementerian terkait dengan 6 literasi dasar, silakan Anda mengunjungi dan bisa mengakses, membaca seperti apa 6 literasi dasar itu dan bagaimana Anda bisa mengembangkan terus, ya, kemampuan Anda untuk bisa beradaptasi khususnya di era abad 21 ini. Saya kira itu saja pemaparan dari saya secara singkat. Saya kembalikan kepada Pak Acok kalau ada. Silakan Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Acok? Apa ada? Ini dari tadi saya lihat Pak Kiking sepertinya beliau keluar ada masalah dengan akunnya. Mungkin saya ambil alih saja ya Pak. Ya, silakan. Ya, baik adik-adikku sekalian. Bagaimana Pak Cok? Sudah masuk? Sudah ada Pak Prof juga itu mungkin. Ya, Pak Prof juga sudah ada. Baik adik-adikku sekalian, tadi kita sudah mendengar dari Pak Yakin tentang bagaimana konsep tentang literasi dasar, lalu kemudian ada 6 konsep literasi dasar itu, mulai dari baca tulis, numerasi, dan seterusnya. Termasuk tadi sudah dibahas tentang latar belakang kondisi budaya baca kita di Indonesia, mulai dari yang digagas tadi tentang PIRS, Progress in International Reading Literacy Study, lalu ada juga PISA tadi yang dikemukakan oleh beliau tentang Program for International Student Assessment, kemudian ada juga INAP, itu hasil kajiannya, kemampuan membaca kita hanya di bawah 50%. Itu INAP itu adalah Indonesia National Assessment Program. Ya. Saya kira mungkin untuk melanjutkan kajian kita berikutnya, kita berikan kesempatan kepada Pak Prof. Kebetulan beliau sudah bergabung. Saya langsung saja beri kesempatan kepada Pak Prof. Silakan Pak Prof.
Mungkin Pak Bayan bisa bantu Pak Prof untuk unmute karena host barangkali yang style ini. Coba Unmute. host, mana host? Silakan di. Pak Aco, enggak kedengaran suaranya Pak Aco? Enggak masuk suara Pak Cok. Ya, oke. Ya. Oke, ya sudah. Oke. Mana Prof? Ya, Prof, silakan Prof. Ya, Silakan, Prof. saya buka PowerPoint dulu. Iya, Prof. Silakan, Prof. Kenapa tidak bisa dibuka PowerPoint-ku? Oh, tolong kebetulan saat ini bukan host, saya Pak Serbaya mungkin bisa dijadikan ke host dulu Pak Prof, supaya bisa share PPT-nya. Iya. Oke. Yang ke host Pak Serbayan. Iya. Bisa dijadikan ke host Pak Prof. Karena saya keluar dari co-host. Saya co-host ya? Iya, betul. Kenapa beliau enggak? Saya mau buka PowerPoint tidak bisa. Tunggu, Prof. Gimana, Prof? Belum bisa? Belum. Atau admin LBPK mungkin bisa menjadikan co-host dulu Pak Prof. Admin LBPK, tolong monitor. Sambil menunggu. Belum bisa dibuka. Admin LBPK, tolong jadikan saya co-host dulu. Miss Ulfa di handle dulu. Admin LBPK, tolong. Mohon maaf Prof, mungkin bisa sambil jalan saja Prof dulu penyelesaiannya. Nanti Pak Acok bisa hubungi siapa Iya, hostnya. Pak. Siapa langsung. Hubungi dulu Miss Ulfa, Pak Cok. Iya, betul. Sambil jalan ini, Prof. Tapi Prof bisa dimulai saja Prof jelasannya. Ada PowerPoint di dalam belum bisa dibuka ini. Enggak dicatat. Maunya ada perintah.
Mungkin materinya bisa dikirim ke itu, Prof. Ke Pak Bayan atau Pak Aco. Nanti Pak Bayannya. Ada di laptopnya belum dibuka. Bisa dikirim di grup Prof, di grup WA. Di manakah bisa? Nanti saya buka di sini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah kirim ke Aco. Aco. Waalaikumsalam. Coba dibuka. Itu apa ini? Taruh ini. Ya, kok tadi. Halo Pak Aco. Halo. Saya sudah kirim ke situ Pak Aco. Pak Aco, Seraco. Seraco, filenya Prof sudah dikirim. Tunggu saya ini saja. Tududududung. Iya.
Tunggu ya. Ya, oke. Iya, mau ikut. Oke, Prof, Prof sekarang sudah bisa share screen karena Prof sudah jadi co-host. Ya, silakan. Kalau tidak saya juga bisa di sini juga, Prof. Kalau memang coba dulu, Prof. Nggak bisa di sini, nggak ketemu. Oh iya. Bisa Serbaya mungkin, biar Serbaya ya kan? Oke, tunggu. Saya ini dulu. Wait. Ini Ya. Bukan. Literasi ya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Pak Moderator yang saya hormati sampaikan. Pak Acu, yang saya hormati sampaikan. Ini di Tutar atau di kampus ini, Pak Acu? Ya, Prof. Posisinya Pak Acu di mana? Oke, anak-anakku sekalian yang saya hormati sampaikan. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga pada siang ini kita sempat bersama-sama dalam rangka kuliah karakter melalui Zoom. Mestinya saya yang pertama tadi karena khutbah di masjid lama sehingga hampir jam 1 baru pulang. Sesudah itu kita makan dulu. Ada teleponnya Pak Bayan. Terima kasih Pak Bayan saling mengingatkan ini. Ya, Prof. Ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mulai kuliah ini, maka kenalilah pribadimu. Ya, siapakah sebenarnya saya ini? Kita merenung 3 sampai 5 menit supaya paham tentang diri kita masing-masing. Mulai. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Lanjut. Nah, kita bahas tentang literasi. Tadi sudah dibahas oleh Pak Kikin dengan panjang, dengan penjelasan yang cukup bagus. Ya, saya hanya sekedar menambah saja tentang literasi ini. Literasi berasal dari literatus yang artinya adalah orang yang belajar. Yuk lanjut. Nah kemudian materi hari ini tentang literasi dasar. Pengertian literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Itulah pengertian yang secara dasar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung.
Nah, berkomunikasi ini, pengertiannya komunikasi adalah antara guru dengan murid, kemudian guru dengan temannya, dan temannya dengan teman belajarnya. Seperti itulah. Nah, kemudian orang yang belajar sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Pengertian belajar itu banyak sekali, tapi saya mencoba bahwa pengertian belajar itu adalah berubah. Sehingga dengan membaca dan menulis itu mereka ingin merubah dirinya dari yang tidak tahu hingga menjadi tahu. Kemudian lanjut. Nah, orang yang belajar itu melalui proses, yaitu disebut dengan pendidikan. Nah, proses pendidikan itu secara formal bisa dilaksanakan di sekolah, di kampus, atau di tempat-tempat khusus yang terjadwal. Kemudian ada juga yang tidak terjadwal, seperti kursus-kursus, les-les, seperti itulah. Sehingga ada yang terjadwal dan ada yang tidak terjadwal dalam dunia pendidikan itu. Selanjutnya, pendidikan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 1 ayat 1. Disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Inilah pengertian pendidikan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih berlaku terus, belum ada gantiannya. Ini terlalu panjang pengertian itu. Nah, oleh karena itu kita buat secara sederhana saja agar mereka cepat memahami, para adik-adik mahasiswa bisa dipahami secara sederhana bahwa pendidikan itu adalah persoalan manusia dan berhubungan dengan manusia. Ya. Persoalan manusia dan berhubungan dengan manusia. Diperlukan bahan materinya dalam dunia pendidikan itu. Satu, mencerminkan keutuhan manusia. Jadi materi-materi itu seperti itu. Yang kedua, membantu agar manusia lebih menjadi manusiawi. Yang ketiga, memperkuat manusia di tengah-tengah proses pendidikan. Nah, inilah materi-materi yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar itu. Selanjutnya, pendidikan adalah memanusiakan manusia. Ini lebih sederhana sekali ini. Bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Bagaimana dia? Sehingga cara berpikir orang yang berpendidikan dengan tidak berpendidikan beda. Cara berperilaku, ya, orang yang melalui pendidikan dengan tidak pendidikan berbeda. Cara berorganisasi juga berbeda. Cara beribadah, cara bermasyarakat, cara bernegara, dan lain-lain. Inilah pendidikan itu memanusiakan manusia. Contoh, adik-adik mahasiswa ini, jika semester 7 itu melaksanakan KKN, berapa kredit yang dicapai? 110 sudah bisa ikut KKN. Dengan syarat apa? Lulus karakter, lulus bahasa Inggris, ta'aruf, ya, 3 itu syaratnya ikut KKN. Oleh karena itu dalam pensyaratan pendidikan karakter ini harus diikuti. Nah, nanti kalau sudah di lokasi KKN, pendidikannya orang yang berpendidikan itu
dimanusiakan di sana, memanusiakan manusia. Caranya apa? Nanti di desa itu acara-acara di desa, acara-acara KKN tidak dimulai sebelum ada mahasiswa KKN. Situ sudah nampak bahwa orang-orang yang berpendidikan tadi ya akan ditempatkan tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Itulah maknanya pendidikan yang memanusiakan manusia. Nah, kemudian lebih lanjut lagi. Nah, kaitan pendidikan tadi berkaitan dengan belajar. Ya, dengan belajar, dengan literasi tadi. Filosofi belajar itu apa? Ya. Kita belajar mau hidup. Agar hidup harus makan. Bisa makan kalau tersedia makanan. Makanan tersedia bila kita belajar. Kita belajar jika kita ada bekal kerja. Mana mungkin punya bekal kerja tanpa belajar. Ya. Jadi begitu pentingnya tentang belajar itu. Ya. Jadi setiap adik perhatikan bahwa kita malah Rasulullah itu menyebutkan tuntutlah ilmu sampai ke negara Cina. Ya, seperti itu. Sehingga kita menuntut ilmu itu perlu sekali. Ya, perlu sekali. Nah, kebetulan saya sudah menikmati namanya ilmu itu. Ya. Mau bahagia dunia, ilmu. Mau bahagia akhirat, ilmu. Mau bahagia dunia dan akhirat, tuntutlah ilmu. Jadi Rasulullah sudah menyebut bahwa begitu pentingnya kita menuntut ilmu sampai 3 kali. Saya sudah menikmati betul namanya ilmu itu. Termasuk para mentor-mentor lain, Pak Dr. Kikin, Pak Bayan, Pak Acuk, dan lain-lain semua. Itu sudah betul menikmati yang namanya ilmu itu. Oleh karena itu saya motivasi kepada adik-adik ini, mahasiswa, jangan berhenti menuntut ilmu. Ya, begitu pentingnya. Sampai Rasulullah menyebut 3 kali. Dunia ilmu, akhirat juga ilmu, dunia dan akhirat tuntutlah ilmu. Ya, ilmu. Dengan ilmu kita jadi mudah sekali. Oke, selanjutnya literasi. Kita kembali ke literasi. Sebelum kembali ke situ, maka kita pahami sebelum ke literasi, saya ada catatan sedikit ini. Kita pahami bahwa pentingnya pendidikan buat kita. Karena manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Kenapa dikatakan lemah? Dibutuhkan pendidikan. Kenapa? Hidup kita itu singkat. Kemudian yang kedua, hidupnya sementara. Yang ketiga, hidup kita tidak tertentu. Yang keempat, hidup penuh dengan tantangan. Yang kelima, hidup kita terbatas. Dan yang keenam, hidup penuh misteri. Nah, oleh karena itu kita perlu manusia itu menuntut dengan apa pengertian daripada pendidikan tadi. Jadi pendidikan itu kalau saya lebih dari segala-galanya. Pendidikan itu lebih dari segala-galanya. Nah, ada satu hal yang perlu dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Dari sekian banyaknya kegiatan-kegiatan itu, ada yang dalam kehidupan dikenal dengan maknanya kehidupan. Apa makna kehidupan itu? Yang pertama adalah waktu. Ya, waktu. Ada perencanaan. Kalian jadi mahasiswa punya planning, punya perencanaan. Saya harus selesai 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 10 bulan. 3 tahun 6 bulan. Misalnya seperti itu. Punya rencana yang pas. Ya, supaya kita prosesnya itu enak. Ya. Kalau tidak punya plan yang kuat, nanti bisa teledor kita punya kuliah itu.
Yang kedua, masalah gerak. Masalah gerak ini adalah masalah keberanian dalam menuntut sesuatu hal. Ya, masalah gerak. Ini masih ada kaitannya dengan nanti ya, mana kehidupan gerak. Keberanian untuk merubah nasib. Harus berani adik-adik. Ya, jangan terlalu takut bahwa kita kuliah ini nanti begini. Tidak, saya yakin itu. Karena kuliah itu menuntut ilmu adalah ibadah. Jadi, ya, ibadah kita harus pahami betul itu. Ya, terutama masalah kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Jangan lupakan salat, berdoa, salat. Perbaiki orang tua dengan komunikasi dengan orang tua, kasih bagus. Ya, kalau kita sudah salat dengan bagus, kemudian doa dengan bagus, Allah yang membantu kita. Kita ini cuma usaha. Yang ketiga, kaitannya dengan makna kehidupan itu adalah masalah decision making atau keputusan yang tepat. Dari sekian problem-problem ini, mana yang paling tepat, yang paling mendesak, itulah kita ambil untuk keputusan itu. Nah, dari mana kehidupan itu, kita pahami apakah sebenarnya hakikat kita ini, apakah sebenarnya hakikat manusia itu. Hakikat manusia itu, adik-adik, kalau kita kaji dari segi pendidikan, yang pertama itu makhluk ciptaan Allah, makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita itu sangat tergantung dengan yang di atas. Ada ketergantungan. Oleh karena itu, perbaiki ibadahmu, perbaiki salatmu, perbaiki ibadahmu. Nanti Allah yang membantu kita. Karena kita makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hakikat manusia kedua adalah manusia itu butuh lingkungan untuk hidup, lingkungan untuk bergaul, ya. Tapi hati-hati juga bergaul. Ya. Hati-hati seorang mahasiswa itu bergaul, jangan bergaul dengan orang-orang yang kurang pantas lah. Kurang pantas. Karena pengertian mahasiswa itu ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah seorang pemuda yang dalam proses belajar mengajar. Jadi siapa saja asal kuliah ke situ, ke kampus, itu namanya seorang pemuda dalam proses belajar mengajar di kampus. Orang tua kuliah jadi pemuda. Yang kedua, punya identitas, punya jati diri. Beda dengan pemuda yang di luar kampus. Pemuda yang di luar kampus itu juga belum bisa cari uang sendiri, masih sangat tergantung sama orang tua, dikasih uang, dengan celana yang robek-robek itu di lututnya kelihatan, ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, jati diri. Yang ketiga, siap kompetisi. Siap kompetisi. Nah, siap kompetisi. Halo? Ya, Prof, ya. Ya. Siap kompetisi. Nah, jadi ada 3 tadi pengertian mahasiswa saya. Seorang pemuda dalam proses belajar mengajar, kemudian punya jati diri, kemudian siap kompetisi. Kompetisi sesuai dengan background-nya masing-masing. Dari ketiga ini diharapkan mahasiswa ini tepat waktu ya menjadi sarjana. Sarjana yang bagaimana? Sarjana yang sujana. Sarjana sujana, pengertian saya adalah yang pertama, berilmu amaliyah. Yang kedua, berakhlak kalimah. Dan yang ketiga, bermoral ilmiah. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin dia menunduk, ya, semakin dia rendah hati bahwa segala sesuatu masih sedikit sekali yang dikasihkan Allah kepada kita. Ya, seperti itu. Nah, ini sering saya ulangi kepada mahasiswa baru, masih saya pahami, ya, supaya mereka tahu persis bahwa kondisinya seperti itu. Jangan jadi pemuda yang di luar kampus. Di luar kampus itu telinganya dilobang, kemudian lidahnya ditusuk, kemudian macam-macam lah. Macam. Adanya saya dokter yang sakit gunting saja itu sebenarnya. Sampai seperti itu. Ya.
Jadi kalian ini seorang mahasiswa beda dengan pemuda yang di luar kampus. Oleh karena itu hati-hati bergaul. Kemudian hakikat manusia yang keempat, manusia pada dasarnya dapat dididik. Jadi setiap kita itu dapat dididik. Setiap orang dapat dididik dan dapat mendidik dirinya sendiri. Ya, seperti ini. Jadi setiap kita itu dapat dididik dan dapat mendidik dirinya sendiri. Itulah ya hakikat manusia. Jadi seperti kalian itu ya sebagai mahasiswa pada dasarnya dapat mendidik dirimu sendiri. Siapa yang di kos, tinggal di kos, itu pukuli dirimu. Saya dari Mamuju Utara jauh-jauh datang di Polewali, bukan suruh tidur, bangun, belajar seperti itu ya. Mendidik dirinya sendiri. Kemudian kalau perlu di kamar tidurmu itu kalau masuk pintu dipasang di situ label. Saya sarjana tahun 2024. Tulisi di situ. Tulisi namanya siapa? Pasang di situ SPD. Pasang di situ SP, sarjana pertanian. Pasang di situ sarjana perawatan, sarjana macam-macam, sarjana komputer, supaya termotivasi dirinya, ya. Mendidik dirinya seperti itulah, mendidik diri. Nah kemudian selanjutnya kita coba kembali ke literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Kita kembali ke situ. Nah, dari situ adik-adik, maka tujuan literasi, lanjut Pak. Tujuan literasi itu tidak ada Pak. Nanti ada di sini, saya belum sempat saya tulis itu. Tujuan literasi itu adalah membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Ya. Tujuan literasi itu membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Pengertian masyarakat bukan masyarakat umum saja, tetapi termasuk mahasiswa dan siswa. Tujuannya kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Oleh karena itu kalau kita membaca, disiapkan juga kertas sedikit catatan, buat catatan seperti itu. Jadi untuk memudahkan kita. Nah, cara belajar itu banyak. Tadi telah singgung Pak Dr. Kikin tentang masalah belajar. Tapi setiap kita juga belajar juga beda-beda. Ada yang belajar dengan mendengarkan musik, ada yang belajar dengan goyang-goyang kakinya, bermacam-macam lah, bermacam-macam. Nah, yang penting adik-adik cara belajar itu selalu memegang buku. Kalau tidak dibaca, dipegang saja. Nanti suatu saat sambil cerita buka lagi, manfaatkan. Ada sesuatu yang tidak mau bersahabat dengan kalian adalah masalah waktu. Pahami itu? Yang tidak mau bersahabat dengan mahasiswa itu adalah waktu. Sebentar lagi sudah berubah. Sebentar lagi berubah. Sebentar lagi sudah jam 10. Dan seterusnya lah. Sehingga kita belum bisa berbuat banyak tentang hal itu. Yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Ya, itu tujuan daripada literasi. Kemudian yang kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Ya. Kemudian yang keenam, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas. Seperti yang disampaikan Pak Dr. Kiki tadi, jadi bukan saja tujuan nasional, tapi juga secara internasional.
Kemudian yang ketujuh, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang hingga lebih bermanfaat. Ya, seperti saya katakan tadi, yang tidak mau bersahabat dengan mahasiswa, dengan kita semua adalah waktu. Waktu itu begitu cepatnya itu. Cepat ya. Sudah lagi lohor, sudah lagi asar, sudah lagi maghrib, kita belum bisa berbuat apa-apa. Ada yang paling mengganggu adik-adik mahasiswa. Salah satunya ini juga WA ini mengganggu sekali ini. Kita mau belajar buka itu lain lagi dibuka. Lain lagi dibuka. Dengarkan lagu-lagu, dengarkan ceramah, dengan banyak sekali. Nah, oleh karena itu bagaimana manfaatnya? Manfaat literasi itu menambah perbendaharaan kata atau kosakata seseorang. Manfaat literasi itu menambah perbendaharaan kata atau kosakata seseorang. Karena rajin membaca tadi, sehingga makin bertambah, dan makin bertambah. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Jadi kita punya otak itu seperti itu juga. Jadi usia-usia seperti saya, yang sudah 71 tahun itu juga harus begitu, bergerak. Kalau kita pasif, ikuti mau tidur pagi, tetap drop, ya, tetap drop, ya. Kita lama-lama bisa drop, akhirnya jadi pikun. Makanya otak itu selalu diasah dan diasah. Kemudian yang ketiga, manfaat literasi itu mendapatkan berbagai wawasan dan informasi yang baru. Mendapat berbagai wawasan dan informasi yang baru. Setiap kita membaca, dapat informasi lagi. Yang keempat, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Rajin membaca, baik. Yang kelima, kemampuan memahami makna sesuatu informasi akan semakin meningkat. Dan manfaat literasi yang keenam, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan. Dan kedelapan, membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Ya. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Nulis, apakah itu tugas, apakah itu skripsi. Semakin ke sana, semakin semester atas ke atas, semakin terasa perlunya kita banyak-banyak membaca untuk membuat skripsi, ya, membaca-baca. Nah, jenisnya literasi, ada literasi dasar seperti yang kita bahas ini. Kemudian ada literasi perpustakaan, ada literasi media, ada literasi teknologi, dan seterusnya. Dan kelima, ada literasi tentang visual. Dari kelima ini yang kita bahas tentang literasi dasar. Ya. Nah, oleh karena itu ada adik, ya, kaitannya dengan karakter bagaimana? Kita pahami bahwa karakter itu pertama diharapkan seorang mahasiswa yang ikut pendidikan karakter itu tahu akan kebaikan. Dia mengerti akan kebaikan. Yang kedua, mau berbuat baik. Dan yang ketiga, nyatanya dengan ikuti pendidikan karakter itu berperilaku baik. Ya. Nah, itulah kaitannya literasi dengan karakter tadi. Ya. Ada tiga, tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan yang ketiga, nyatanya berperilaku yang baik setelah mengikuti pendidikan karakter tadi. Saya kira demikian, Pak Moderator. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik dalam mengikuti kuliah karakter melalui Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Terima kasih Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya teringat tadi ketika memulai Prof dengan beliau itu sangat bermakna sekali. Pada saat itu juga saya teringat apa yang diucapkan oleh salah satu bapak proklamator kita, Muhammad Hatta. Beliau mengatakan bahwa membaca tanpa merenung, bagaikan Ya, Pak Benupin apa itu skripto? kalau kita cekkan yang literasi, ya kita hanya sekedar membaca. Bilang gimana? Itu banyak hal yang harus dikaitkan dengan literasi itu sendiri. Nah, waktu kita ke depan kurang lebih 15 menit. Ini saya ingin memanfaatkan untuk sesi tanya jawab oleh adik-adik kita semuanya. Mumpung dua pemateri kita hari ini siap untuk memberikan sharing pendapat, saya persilakan kepada adik-adikku sekalian untuk bertanya. Silakan. Ya, bisa di raise your hand. Pakai kalau mau bertanya silakan. Ada yang mau unek-uneknya selama ini atau gimana caranya pada saat dia membaca kemudian tidak ada perubahan? Silakan di ini. Kan selama ini kita kan biasa seperti itu ya. Membaca tapi tidak ada apa-apa. Ini itu literasi dasarnya di mana itu? Ya, alternatif adik-adikku sekalian boleh bertanya melalui kolom chat, bisa juga berbicara langsung, tapi dahulu dengan raise hand, supaya bisa kami kondisikan. Gimana adik-adikku sekalian? Ada yang mau bertanya? Ya, sepertinya tuntas ini, Prof. Kajian literasinya ini mahasiswa ini sekarang. Iya. Mereka... Boleh saya tambah sedikit, Pak, kalau tidak ada pertanyaan. Ya, Oke. Adik-adik sekalian yang saya hormati, ada saya tambahkan sedikit tentang filosofi pendidikan karakter. Filosofi pendidikan karakter itu ada 4. Yang pertama itu kita olah batin. Olah batin, ya. Olah batin ini pengertiannya adalah tentang karakter kita. Nah, karakter itu dibentuk di mana? Adalah dalam rumah tangga, sejak anak-anak kepada dari orang tua. Ya, orang tua kita itu adalah panutan. Oleh karena itu baiklah sama ibu, berbaiklah sama ibu, berbaik sama ibu. Berbaiklah sama ibu, ya. Jangan membentak ibu, ya. Rasul sudah mengatakan seperti, siapa kita nih? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Yang terakhir siapa lagi? Bapak. Bapak satu kali saja. Ya. Baik-baik sama ibu. Baik-baik. Yang kedua filosofinya adalah olah pikir. Ya. Tadi olah batin, kemudian olah pikir adalah otak. Jadi dengan literasi tadi membaca, perbanyak membaca, dan membaca. Yang ketiga, olah karsa. Olah karsa tentang estetika, ya. Estetika berbuat baiklah, berbuat baik. Yang keempat, tentang olah fisik atau olahraga. Sehingga otak juga itu kalau kita tidak diimbangi dengan gerak, dengan olahraga juga akan jenuh. Sama kalau kita mahasiswa memberi kuliah itu di gelas diisi air terus, diisi otak kita jenuh. Belajar juga begitu. Kalau terlalu terus belajar sama gelas itu yang diisi air jenuh ya, akan tumpah, meluap.
Oleh karena itu dibarengi dengan olahraga. Nah, dari sini adik-adik diperlukan adanya pendidikan tadi apa? Yang dibahas dengan pendidikan tadi hakikatnya ilmu. Hakikat ilmu tentang pernyataan yang benar. Ilmu itu seperti itu mengajarkan tentang pernyataan yang benar. Jadi kita tidak ragu lagi. Yang kedua, couplingnya ilmu di mana? Ya, couplingnya itu besar sekali. Ya. Besar. Atau mulai dari lahir, apa istilahnya ya? Mulai dari lahir couplingnya itu sampai mati. Itu besar apa luas itu ya? Besar ya. Coupling ilmu itu besar. Mulai dari lahir sampai mati. Dituntut dari kita menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, sumber ilmu. Sumber ilmu itu adalah masalah hidup dan kehidupan dunia nyata. Masalah hidup dan kehidupan di dunia nyata ini. Kemudian apa? Kita berpatokan kepada sumber yang ini adalah tentang Al-Quran. Kemudian di luar itu adalah alam. Jadi sumbernya itu. Syukur-syukur adik-adik setiap malam setelah salat Isya baca Al-Quran 2 lembar, 3 lembar, seterusnya. Tiap malam jangan sampai berhenti. Ya, terus dibaca. Kemudian selesai salat subuh baca Al-Quran lagi. Dekat-dekatlah sama yang di atas. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita ini makhluk, ya, makna kehidupan itu manusia tadi adalah ciptaan Allah. Jadi dari situlah kita selalu dekat dengan Allah sehingga semua akan dimudahkan. Percaya saja, semua akan dimudahkan. Kita dekat sama Allah. Ya, jangan lupa ibadah, dan ibadah. Saya kira demikian Pak Moderator, Pak Bayan. Terima kasih. Saya tambah sedikit tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada yang mau bertanya, Saudara Ali Iwan. Ya. Silakan, Ali Iwan. Ali Iwan, ada? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, kan biasanya begini. Munculkan kameranya. Biasa. Silakan munculkan dulu kameranya. Baik, langsung saja Pak. Jadi kan biasa saya sering membaca, tapi kadang rasa malas itu tumbuh. Jadi bagaimana cara menghilangkan rasa malas itu pada saat kita membaca, Pak? Terima kasih. Ya. Iwan. Prodi apa Iwan? Hukum ekonomi syariah, Pak. Semester 2 ya? Semester 4, Pak, tapi mengulang. Iya, oke. Memang ada suatu penyakit, ya hampir setiap kita itu adalah penyakit yang malas. Penyakit malas. Malas membaca. Nah, teorinya begini. Kalau kita malas membaca itu apa ya? Sedikit-sedikit lah. Belajar sedikit saja, jangan terlalu banyak. Belajar sedikit lagi, tapi rutin. Sedikit, ditambah sedikit lagi. Besok, sekarang setengah lembar saja. Baca pelajarannya, setengah lembar. Kemudian besok ditambah lagi, dinaikkan lagi jadi 1 lembar. Besok lagi dinaikkan 1,5. Besok lagi dinaikkan menjadi 2 lembar. Dibaca dan seterusnya. Nah, inilah salah satu teori, ya. Memang beberapa teori tentang belajar itu salah satunya adalah malas. Nah, cara-cara demikian ini meyakinkan kita bahwa kita itu mau selesai.
dengan ada kemauan yang mau selesai tadi, maka minat kita akan menjadi bertambah. Ya. Salah satunya seperti itu. Sedikit saja. Kalau tidak dibaca bukunya itu dipegang saja. Nah, nanti suatu saat buka lagi, dipakai lagi, suatu lagi, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian rasa tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa muncul bahwa kita ini akan bisa selesai. Karena adik-adik, dalam sistem perkuliahan di kita, di UNASMA ini ada batasnya. Ada batasnya. Jangan sampai menjadi apa ya? Mapala, tahu mapala? Mahasiswa paling lama. Mapala, mahasiswa paling lama. Ya. Mapala. Itu dibatasi. Sehingga batas itu sulit ya. Kalau sampai semester lebih semester 7 tahun ya, 14 ya, itu sudah terancam. Tadi lagi toleransi. Laporan ke LEDK hilang, kita punya ya, kita punya nama di situ tergaris. Ya. Jadi sedikit saja belajar, besok dinaikkan lagi, terus itu ya. Pengalaman. Hampir semua orang itu seperti rasa malas ada, ya, menghilangkan seperti itu. Saya kira demikian, Pak. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya. Dari Pak Dr. Ahmad Yakin mungkin ada yang mau disampaikan terkait pertanyaan dari adik kita tadi ini, Aliwan. Baik, terima kasih. Mungkin saya singkat saja bagaimana mengatasi malas membaca ya. Kalau saya tergantung dari membaca itu kita dudukkan sebagai beban atau sebagai kebutuhan. Ketika membaca itu kita dudukkan sebagai beban, maka otomatis akan menimbulkan rasa malas. Tapi sebaliknya ketika membaca itu menjadi kebutuhan, maka akan menyenangkan sehingga kita akan bersemangat. Oleh karena itu, ketika kebiasaan membaca ini sudah kebutuhan, maka kita akan senantiasa berada pada situasi kondisi di mana kita akan merasa kehausan seperti kehausan ketika tidak minum, merasa lapar ketika tidak makan, begitupun juga kita akan merasa kekurangan ketika kita tidak membaca. Nah, oleh karena itu rumusnya itu saja, bagaimana kita menjadikan membaca itu sebagai kebutuhan dan akan menjadi kesenangan, dan tentu banyak cara bagaimana kita agar bacaan-bacaan itu secara kualitas ya, kemudian memberikan nilai yang bermanfaat bagi kita. Jadi bukan lagi paradigmanya harus dirubah. Jangan berorientasi pada kuantitatif. Saya harus membaca 1 jam, 2 jam. Setelah membaca 1 jam, 2 jam, tapi hasilnya ketika kita bertanya apa yang telah saya baca ini, apa yang saya ketahui dari bacaan ini, tidak ada. Itu namanya secara kuantitas belajar yang lama tapi tidak punya kualitas. Sebaliknya kalau kita menentukan seberapa banyak yang ingin saya ketahui, maka otomatis akan berkonsekuensi pada waktu juga ya. Nah, oleh karena itu tips yang lain, kenali dirimu seperti yang disampaikan tadi Prof. Artinya apa kenali dirimu? Kenali kapan waktu-waktu Anda enak belajar. Manfaatkan itu karena Anda yang paling paham ya. Mungkin ada yang suka belajar di siang hari, di pagi hari, di tengah malam, di subuh hari, dalam kondisi yang sunyi atau dalam kondisi yang ribut, itu tergantung. Karena banyak juga teman saya yang justru ketika orang lagi ribut-ribut, dia justru membaca dan itu enak dia belajar. Itu ada juga begitu ya. Jadi masing-masing orang punya keunikan dan punya kapasitas ya untuk bisa mengembangkan diri. Yang pasti niat kita ini selalu innamal a'malu binniat, bahwa kita kuliah ini dalam rangka untuk
mendapatkan ilmu pengetahuan, dan ilmu itu akan bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, dan tentu untuk masyarakat dan negara kita. Saya kira itu yang terpenting. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Berikut saya berikan kesempatan ke Saudara Firmansyah. Tadi yang mau bertanya Firmansyah. Silakan Firmansyah. Mungkin Muhammad siapa itu dulu ya? Yang Kalau tidak ada ya Muhammad Sanur. Oh iya Pak. Silakan Muhammad Sanur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi mengenai tentang pembelajaran. Jadi bagaimana kita bisa nyaman untuk belajar. Nah, yang pertama, saya punya kasus ini tentang saya sering bersama teman-teman. Nah, untuk kenyamanan dalam belajar. Nah, kebanyakan, mohon maaf sebelumnya ini, itu para mahasiswa itu diberikan tugas-tugas terlalu banyak. Nah, sehingga banyak teman-teman kami, nah itu dia kayak tertekan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, di satu sisi itu memang baik untuk melakukan pekerjaan tugas. Nah, di satu sisi juga kita itu agak di satu sisi pusing. Nah, kira-kira itu di satu sisi juga terganggu dalam terlalu ditekan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, sekian itu bagaimana solusi Bapak mengenai kasus-kasus tersebut. Terima kasih banyak, Pak. Ya, intinya Sanur dan kawan-kawannya nih mau belajar nyaman tanpa tugas mungkin ya. Bukan begitu, Pak. Iya. Bukan begitu tahu Pak Bayan. Ya, baik. Terima kasih ya sebelum Pak. Saya langsung ke Pak Dr. ya. Ya. Oke, silakan. Mohon maaf Prof, mungkin Pak Prof lebih sempurna sebentar jawabannya ya. Tapi tentu ini semua apa yang kita sampaikan ini jangan dianggap ini sebagai sebuah kesimpulan yang kemudian menjadi kebenaran, tapi kita mencari terus ya ilmu yang tentu bisa berkesesuaian dengan passion kita masing-masing. Karena banyak jalan, banyak cara untuk bagaimana membuat kita semangat belajar. Kalau dalam ilmu modern itu namanya ada quantum learning. Bagaimana menyenangkan. Jadi kalau di kamar ini siapa namanya tadi Muhammad Zanur agak bosan, ya caranya menciptakan sana. Coba kalau sudah usang kamarnya bisa dicet-cet supaya lebih fresh. Ya itu. Kemudian tentu saya ingin luruskan apa yang disampaikan oleh adik Sanur ya, Sanur bahwa ini terlalu tertekan kita, ini dosen terlalu banyak. Dosen itu tidak pernah punya niat untuk menekan mahasiswa, itu adalah implementasi dari kurikulum. Jadi kalau ada dosen yang justru tidak memberikan tugas itu pelanggaran malah terbalik. Karena setiap SKS itu dibagi dalam 3 kegiatan. Jadi ada 170 menit, 50 menit itu adalah tatap muka. 60 menit itu adalah tugas terstruktur. 60 menit yang ketiga adalah belajar mandiri. Jadi nanti dikatakan kita kuliah, mengambil SKS misalnya 2 SKS, kalau kita tatap muka 100 menit, mengerjakan tugas terstruktur 120 menit, dan belajar mandiri 20 menit. 120 menit. Oleh karenanya kalau kita menghitung sebenarnya itu tidak memberatkan. Kuncinya apa adalah manajemen waktu. Kalau kita tidak manage waktu kita, maka akan terbebanilah kita campur adukkan dengan waktu kita harus mengerjakan tugas tapi digunakan mengganggu aktivitas misalnya game online kita. Ya, itu kecenderungan anak muda sekarang, bukan hanya muda saja, orang tua juga Prof saya lihat sekarang sudah gandrungan. Jadi Muhammad Sanur, saya ingin mengatakan intinya adalah manajemen waktu. Jadi saya luruskan tadi bahwa tidak ada niat dosen. Justru dosen itu melaksanakan tugas instruksi bahwa
dia harus memberikan tugas itu. Memang pada dasarnya bahwa pembelajaran itu harus pembelajaran tuntas. Tapi kondisi kita hari ini belum mampu kita karena masih banyak kekurangan khususnya infrastruktur. Mohon maaf kalau saya bilang begini. Sesungguhnya memang di beberapa negara berkembang di tingkat, jangankan di perguruan tinggi ya, di tingkat dasar itu mereka tidak punya homework lagi, tidak ada lagi pekerjaan rumah. Kenapa? Setiap mereka belajar di kelas itu tuntas pembelajaran. Itu namanya pembelajaran tuntas. Jadi ya begitulah sistem pendidikan kita di Indonesia. Tetapi lagi-lagi saya ingin tegaskan bahwa disinilah pentingnya manajemen waktu. Jadi akan terasa berat dan terasa ringan ketika manajemen waktu ini kita bisa memanfaatkan dengan baik, tapi sebaliknya akan terasa berat ketika kita tidak mampu memanage waktu. Saya kira itu dari saya, Prof. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Langsung ke Prof. Silakan, Prof. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Iya Pak. Sebagai seorang mahasiswa, ya, mahasiswa ini sudah mulai tinggi. Ya, kita lihat saja ibarat pohon ini seperti itu. Pohon itu semakin tinggi, semakin banyak angin. Semakin banyak angin. Semakin tinggi, semakin banyak angin. Sama saja kita kalau kita belajar. Ya. Yang paling rendah, sederhana ini SD, mahasiswa mulai terasa seperti apa dikemukakan Pak King tadi, ada tugas mandiri, ya, ada tugas lain seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Pak King betul itu benar. Karena setiap kita dosen itu ada tuntutan harus memberi tugas kepada mahasiswa. Oleh karena itu, ya, saya ibaratkan kalau mahasiswa itu seperti pohon, semakin tinggi pohon itu semakin banyak angin, ya, semakin banyak angin. Begitu juga S1, S2, banyak lagi tugas. S3, itu numpuk tugasnya. Malah tidak ada namanya ujian, tugas saja. Tugas. Ya, ya Nur? Kalau di S3 itu tidak ada ujian. Tidak ada ujian tulisan. Tugas saja di setor. Tugas di setor. Gitu. Ya, itulah sebagai pengganti ujian. Nah, oleh karena itu diseleksi. Ada salah satu, saya akan kemukakan tadi, Nur, yang tidak mau bersahabat dengan kamu adalah waktu. Ingat itu waktu, ya. Yep. Ingat waktu. Jangan disia-siakan. Kalau ada temanmu yang di desa, ajak pergi jalan-jalan, ya sampaikan saja, datangi. Mohon maaf, saya ada tugas mau selesaikan karena besok saya kumpul. Kayak kamu enak, temanmu juga yang datang itu yang pagi juga enak. Ya, perhatikan waktu dan waktu. Bukan dosen itu selalu membebani mahasiswa. Tidak, karena kalau tidak memberi tugas juga itu juga dikena sanksi. Seperti itu. Oke, saya kira itu tambahan sedikit dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Prof. Mungkin maaf Pak Bayat, mungkin sudah Dokter. Sesi terakhir mungkin bisa langsung saja. Betul. Ya, waktu kita sudah lewat sebenarnya ini, saya minta closing statement dari masing-masing pemateri untuk memberikan penguatan. Silakan, mungkin Pak Prof dulu ya, memberikan closing statement. Silakan Prof. Kuliah hari ini, dari perhatikan itu absen, ya, absen. Usahakan absen diisi 2 kali. 1 kali tatap muka, isi absen. 1 kali tatap muka, isi 2 kali. Perhatikan absen. Kebetulan ada tadi Muhammad Nur itu ketinya agroteknologi. Ya, Nur, perhatikan absen, Nur. Iya, Pak. Iya. Kemudian ada peternakan juga begitu, Mori. Ini mumpung kita bisa lihat tatap muka seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk kedepannya, kita tatap muka nanti kita kuliah langsung, ya, setelah pertemuan ke-7 ya. 8, Prof. Oh, ke-8, ya. Terima kasih, Pak. Itu masukan sedikit. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Kikin, ada closing statement?
Ya, saya ada sedikit, saya ingin menegaskan bahwa perintah literasi di dalam, mohon maaf ya, saya menggunakan Al-Quran, itu paling tidak ada 3, yaitu pertama adalah, dalam ini disebutkan dalam surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kepada ayat yang kelima. Jadi yang pertama itu adalah perintah untuk Iqra, membaca. Kemudian yang kedua adalah Allamal insana, Allamal bil kalam, artinya melalui pena, ya. Artinya ini perintah untuk kita literasi menulis, ya, termasuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen kita. Yang terakhir, agar kita punya semangat untuk belajar membaca, maka diperintahkan juga untuk allamah bil qalam. Jadi mengajarkan. Jadi kita sharing, kita diskusi, kita mengajarkan apa yang kita sudah baca, sehingga dengan demikian akan memberikan motivasi yang kuat bagi kita. Jadi 3 tadi, Iqra, membaca, kolam, ya, dengan menulis, dan allamah, mengajarkan. Saya kira itu kuncinya, Pak Bayan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah kita berada di penghujung pertemuan kita hari ini. Adik-adikku sekalian, kami atas nama Lembaga Bahasa mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Sukaji bersama dengan Pak Dr. Ahmad Yakin menyampaikan materi pertama di karakter kedua ini. Adik-adikku sekalian, jangan lupa besok pada jam yang sama materi kita tentang kepemimpinan. Mungkin juga sudah ada ya semua dibagikan oleh mentor-mentornya tentang materi apa saja selama 7 kali ke depan daringnya, kemudian diikuti dengan touring. Ya, dari saya, dari kami semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, jangan meninggalkan Zoom-nya dulu ya, karena presensinya akan segera dibagikan. Presensinya kita buka sampai pukul 6 nanti. Adik-adik silakan mengisi presensi sampai di pukul 6 nanti ya. Ini sementara proses akan dikirim dulu. Jadi jangan meninggalkan ruangan Zoom-nya, dan jangan lupa besok itu akan ada materi kedua di waktu yang sama. Bentar ya. Oh ya, adik-adik yang belum sempat mengikuti kelas hari ini, nanti rekaman videonya kita akan upload ke YouTube-nya LBPK ya. Jadi adik-adik masih bisa mengakses materinya nanti. Oke. Oke, silahkan adik-adik mengisi absennya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak pemateri hari ini. Terima kasih kepada BK, Sister Aco Nasir. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi besok di jadwal yang sama, jam yang sama dengan materi yang berbeda ya. Oke. Ya, dan tentu saja dengan pemateri yang berbeda juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.